Awal tahun 2026 yang kudunya penuh sama resolusi positif malah dibuka sama berita yang bikin satu negara auto istighfar. Bayangin aja, baru juga niat mau nabung buat healing, publik malah disuguhi drama operasi tangkap tangan alias OTT yang menghantam kantor wilayah pajak Jakarta Utara. Rasanya tuh kayak lagi asik-asik makan seblak, tiba-tiba kegigit cabai rawit yang pedesnya minta ampun. Kaget, panas, dan bikin emosi naik ke ubun-ubun dalam sekejap. Netizen yang tadinya lagi anteng bahas konser atau drama Korea, langsung muter balik haluan buat ngerujain akun medsos resmi pemerintah. Serangan komentar pedas bertebaran di mana-mana, dari yang nanya duit pajak gue buat apa, sampai yang nyumpain oknum-oknum nakal itu kena azab instan. Atmosfer internet benar-benar berubah jadi medan perang karena kepercayaan masyarakat yang udah dibangun susah payah hancur lebur cuma gara-gara kelakuan segelintir orang yang rakusnya nggak ketulungan. Di tengah kegaduhan yang gak kunjung padam itu, muncul sosok Purbaya Yudi Sadewa, yang saat itu lagi megang kendali di Kemenkeu dengan gaya yang gak biasa. Dia gak cuma sekedar kasih rilis pers formal yang bahasanya kaku kayak kanebo kering, tapi langsung ngambil tindakan yang bikin jantung para pejabat di sana dak-dikduk gak karuan. Purbaya kayaknya paham banget kalau cuma modal janji manis akan dievaluasi, rakyat gak bakal puas dan malah makin curiga ada apa-apa di balik layar. Manuvernya nggak main-main karena dia mutusin buat nebas semua birokrasi berbelit dan langsung terjun bebas buat ngecek sumber masalahnya. Dia tahu betul kalau laporan harta di atas kertas atau LHKPN itu kadang cuma formalitas yang bisa diakalin biar kelihatan bersih dan minimalis di mata publik. Makanya dia nggak mau lagi cuma disuapin data yang udah dipoles cantik, tapi pengen lihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di dapur keuangan anak buahnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Keputusan ekstrim pun diambil. Purbaya milih buat stalking legal dengan cara ngintip rekening pribadi para pejabat dari eselon 1 sampai eselon 3 secara mendalam. Ini langkah yang benar-benar berani dan bisa dibilang nekat, karena dia langsung nyenggol area paling sensitif yang biasanya dijaga ketat banget sama siapapun. Bisa dibilang ini adalah aksi unboxing rekening pejabat secara massal yang tujuannya biar ketahuan siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang cuma jago acting di depan kamera. Internal Kemenkeu yang tadinya tenang-tenang aja langsung berubah jadi mencekam. Kayak lagi ada razia rambut di sekolah pas jam pelajaran pertama. Para pejabat yang merasa aman selama ini mendadak pucat pasi karena sadar kalau privasi keuangan mereka sekarang ada di bawah mikroskop sang menteri. Nggak ada lagi tempat buat sembunyi karena sistem yang dibuat Purbaya ini dirancang buat nembus sekat-sekat rahasia bank yang selama ini jadi pelindung paling aman buat oknum nakal. Publik yang lihat aksi ini langsung heboh dan ngerasa kalau ini adalah tontonan paling seru di awal tahun, bahkan ngalahin rating sinetron manapun. Ada perasaan puas di hati masyarakat pas tahu kalau akhirnya ada yang berani ngebongkar gaya hidup mewah yang sering nggak masuk akal kalau cuma dibandingin sama gaji resmi sebagai PNS. Langkah Purbaya ini seolah-olah jadi jawaban atas doa-doa rakyat yang udah capek banget ngeliat drama korupsi yang nggak ada habisnya di negeri ini. Situasi di lapangan makin panas karena isu ini nggak cuma berhenti di obrolan kantor, tapi merembet sampai ke grup WhatsApp keluarga dan tongkrongan kopi. Orang-orang mulai spekulasi, kira-kira ada berapa banyak ya nolnya di rekening mereka? Atau apa jangan-jangan saldonya lebih banyak dari jumlah penduduk satu kecamatan? Semua orang jadi detektif dadakan yang antusias nungguin bocoran hasil pemeriksaan rekening yang dilakukan secara senyap tapi mematikan. Purbaya sendiri tampak santai tapi mematikan. Dia nggak butuh banyak drama di media, tapi tindakannya sudah cukup buat bikin lawan bicaranya gemetar. Dia pengen buktiin kalau reformasi itu bukan cuma slogan yang ditempel di tembok kantor, tapi harus dilakukan dengan aksi nyata yang punya dampak instan. Dengan cara ini, dia seolah-olah lagi masang bom waktu buat siapa saja yang masih berani main-main sama duit rakyat di bawah kepemimpinannya. Hari-hari itu benar-benar jadi titik balik yang bikin semua mata tertuju pada setiap langkah yang diambil oleh sang Menteri Keuangan baru. Ketegangan ini makin menjadi-jadi karena semua orang tahu kalau pemeriksaan ini cuma awal dari sebuah pembersihan besar-besaran yang bakal mengubah peta kekuasaan di dalam Kemenkeu. Semua orang sekarang tinggal nunggu satu hal, siapa yang bakal selamat dari razia rekening ini dan siapa yang bakal terseret keluar dari zonanya yang selama ini nyaman banget. Kalau orang kira ceritanya berhenti di rekening dicek, mereka salah besar. Beberapa jam setelah pengumuman itu, penjelasan lanjutan mulai bermunculan, dan disitulah tensinya naik satu level. Yang dicek ternyata bukan cuma laporan harta yang biasa dilaporkan tiap tahun, tapi juga pergerakan saldo rekening dari waktu ke waktu.
Bahasa simpelnya, bukan cuma foto, tapi rekaman videonya. Banyak yang baru ngeh kalau selama ini LHKPN itu sifatnya deklaratif. Lo ngaku punya apa, negara catat. Tapi sekarang ceritanya beda. Data bank dipakai buat ngebandingin. Masuk akal nggak sih kenaikan duit lo dengan gaji dan jabatan lo? Dan buat sebagian orang, kalimat itu langsung bikin tenggorokan kering. Di lingkungan internal, suasana makin senyap. Obrolan yang tadinya rame mendadak jadi lebih pelan. Ada yang mulai nanya ke temennya, ini legal nggak sih? Ada juga yang cuma angguk-angguk sambil pura-pura fokus layar, padahal pikirannya kemana-mana. Soalnya ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal jejak uang. Yang bikin makin rame, pengawasan ini disebut-sebut jadi salah satu bahan pertimbangan promosi jabatan. Artinya jelas, mau sepintar apapun, mau selama apapun mengabdi, kalau rekam saldo lo bikin tanda tanya, ya siap-siap mentok. Dan di birokrasi, isu promosi itu sensitifnya minta ampun. Di sisi lain ada juga yang ngerasa akhirnya sistemnya naik kelas. Selama ini yang nakal sering lolos karena pintar rapiin laporan. Sekarang mau rapi di kertas tapi rekening lompat-lompat, ya susah ngelas. Buat sebagian pegawai yang ngerasa bersih, ini justru jadi angin segar, semacam pembuktian diam-diam. Tapi tentu nggak semua nerima dengan senyum. Isu privasi mulai diseret ke meja. Ada yang bilang rekening itu urusan personal, ada yang nanya sejauh mana atasan boleh masuk ke wilayah itu. Diskusinya mulai melebar, bukan cuma soal moral, tapi juga hukum dan etika kekuasaan. Media ikut ngegas, istilah double check, pelacakan saldo, sampai audit gaya hidup mulai dipakai bergantian. Masing-masing narik pembaca ke sudut pandang yang beda. Ada yang framingnya heroik, ada juga yang nyenggol bahaya penyalahgunaan wewenang. Judul-judulnya makin bikin orang betah scroll. Di grup-grup obrolan luar kantor, topiknya juga sama. Orang awam yang biasanya cuek sama urusan KMKU ikut nimbrung. Soalnya semua orang paham satu hal, kalau urusan rekening udah dibuka, ceritanya nggak akan kecil. Apalagi ini lembaga yang ngurusin duit negara. Di balik semua itu, aura awas mulai terasa. Nggak ada pengumuman keras, nggak ada ancaman terbuka, tapi pesannya nyampe. Sekarang bukan zamannya cuma rapi di laporan, semua yang pernah dianggap aman di balik angka-angka mulai kelihatan rawan. Dan sejak hari itu, kalimat saldo aman jadi candaan setengah serius di banyak tempat. Kedengarannya bercanda, tapi nadanya beda. Karena semua orang tahu, ini bukan lagi sekadar wacana. Ini udah masuk fase eksekusi, dan efeknya pelan-pelan mulai kerasa. Belum lama orang mencerna soal pengecekan saldo dan data bank, muncul pernyataan lanjutan yang kedengarannya menenangkan, tapi malah bikin mikir. Katanya, sejauh ini hasilnya normal. Nggak ada lonjakan aneh, nggak ada angka yang langsung bikin dahi berkerut. Di permukaan, kalimat itu kayak air dingin. Tapi justru di situ letak keganjilannya. Soalnya kata normal itu lentur banget. Normal versi siapa? Normal berdasarkan gaji pokok, tunjangan, atau normal karena dibandingin sama yang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu langsung muncul meski nggak semuanya diucapin keras-keras. Banyak yang cuma nyimpen di kepala atau bisik-bisik di ruang kopi. Di internal, reaksi orang beragam. Ada yang langsung lega, napasnya panjang seolah baru lolos razia. Ada juga yang malah makin waspada. Karena kalau diumumin normal di tahap awal, berarti prosesnya belum selesai. Dan orang-orang paham, biasanya yang diumumin ke publik itu cuma bagian atas gunung es. Di luar kantor, respons publik nggak kalah rame. Ada yang bilang, ya bagus dong, berarti nggak seburuk yang dikira. Tapi ada juga yang nyinyir, curiga ini cuma pernyataan aman biar nggak bikin gaduh dulu. Komentar-komentar mulai geser dari kaget ke skeptis. Nadanya lebih tajam, lebih sinis. Pengamat dan aktivis mulai nimbrung. Mereka nggak langsung nolak, tapi juga nggak langsung percaya. Banyak yang minta indikatornya dibuka, metodologinya dijelasin. Karena tanpa itu, kata normal terdengar terlalu nyaman buat isu yang dari awal udah sensitif. Di sisi lain, ada juga yang merasa pernyataan itu seperti kode, bukan buat publik tapi buat orang dalam. Semacam pesan halus, tenang dulu tapi jangan ngerasa aman. Apalagi kalau proses pengecekan masih jalan dan datanya masih digodok pelan-pelan. Media pun nangkep aroma ini. Headline mulai berubah nada. Dari yang awalnya sensasional, sekarang jadi lebih menggali. Ada yang fokus ke kata sementara, ada yang nge-highlight bagian sejauh ini. Detil kecil yang kelihatannya sepele, tapi maknanya gede. Di grup WhatsApp, kata normal malah jadi bahan bercandaan pahit. Ada yang nulis, saldo normal tapi tidurnya enggak.
Candaan receh tapi nuansanya tegang. Semua orang sadar situasinya masih cair dan bisa berubah kapan aja. Yang bikin suasana makin aneh, nggak ada penjelasan lanjutan soal apa yang terjadi kalau suatu saat ditemukan kejanggalan. Apakah langsung diproses, dipanggil, atau cuma dicoret dari daftar promosi? Ketidakjelasan itu bikin imajinasi orang jalan kemana-mana. Dan sejak pernyataan itu keluar, suasana berubah dari gaduh ke senyap yang mencurigakan. Nggak ada ledakan, nggak ada drama besar, tapi justru itu yang bikin orang waspada. Karena biasanya, dalam urusan kayak gini, yang paling berisik bukan selalu yang paling berbahaya. Belum juga suasana bener-bener adem, kabar lain nyelonong masuk. Ada mutasi, ada rotasi, ada pejabat yang mendadak digeser. Resminya sih bagian dari penyegaran organisasi, tapi timingnya bikin orang langsung nyambungin ke cerita saldo dan pengawasan. Di kepala banyak orang, keping puzzle mulai disusun paksa. Nama-nama mulai beredar, meski nggak semua muncul di berita utama. Dari bisik-bisik kantin sampai grup obrolan alumni, spekulasinya liar. Ada yang bilang ini bersih-bersih beneran, ada yang curiga ini sekalian beresin beban. Yang jelas, suasana makin tegang karena sekarang sudah ada pergerakan nyata, bukan cuma wacana. Di internal, rasa aman yang sempat muncul gara-gara kata normal langsung menguap. Orang mulai mikir, jangan-jangan yang aman hari ini bisa jadi rawan besok. Apalagi kalau promosi dan jabatan sudah dikaitkan sama rekam saldo. Semua orang jadi ekstra hati-hati, bahkan buat hal-hal kecil. Di luar sana, aroma politik mulai kecium. Ada pihak yang melihat langkah ini sebagai upaya tegas jaga marwah institusi. Tapi ada juga yang langsung nyolek, nanya, ini murni penegakan integritas atau ada agenda lain yang numpang lewat? Pertanyaan itu makin keras diucapin, terutama di ruang publik yang memang doyan ribut. Media makin getol ngejar angle konflik. Kata-kata seperti dicopot, diganti, dan digeser jadi magnet klik. Setiap mutasi dibedah, dicari benang merahnya, dikaitkan ke isu sebelumnya. Bahkan yang sebenarnya nggak ada hubungan pun ikut ke bawah narasi. Di medsos, suhu naik drastis. Ada yang bela mati-matian, bilang ini bukti pimpinan nggak main-main. Ada juga yang nyerang, nuduh ini gaya lama dengan bungkus baru. Debatnya nggak lagi soal sistem, tapi sudah mulai masuk personal. Nama, jabatan, dan masa lalu orang mulai diungkit. Yang bikin tambah panas, nggak semua pihak terdampak mau bicara. Banyak yang memilih diam, entah karena strategi atau karena memang nggak bisa ngomong. Tapi di era sekarang, diam sering dianggap tanda tanya besar. Dan tanda tanya itu cepat berubah jadi asumsi. Di balik layar, tekanan jelas kerasa. Pejabat yang masih duduk manis pun jadi lebih defensif. Setiap keputusan kecil ditimbang 2 kali, takut salah langkah. Karena sekarang, salah sedikit bisa ditafsirkan macam-macam, apalagi di tengah sorotan publik. Di sisi lain, ada juga yang ngerasa akhirnya ada efek jerah. Bukan karena ancaman eksplisit, tapi karena contoh nyata. Orang lihat posisi bisa berubah cepat, dan alasan resminya selalu rapi. Itu cukup buat bikin banyak orang mikir ulang sebelum ambil resiko. Dan sejak mutasi-mutasi itu muncul ke permukaan, ceritanya nggak lagi sekadar soal rekening. Ini sudah jadi soal kekuasaan, percayaan, dan siapa yang bakal bertahan di tengah pusaran. Semua mata mulai awas, nunggu gerakan berikutnya sambil nebak siapa lagi yang bakal kena giliran. Setelah mutasi dan isu politik mulai nyenggol kemana-mana, bola panasnya pindah keluar gedung. Media dan netizen ambil alih panggung. Potongan pernyataan, judul clickbait, dan narasi setengah matang berseliweran di mana-mana. Orang yang tadinya cuma ngikutin sekilas, sekarang ikut nimbrung karena ceritanya makin relatable. Soal duit dan privasi. Kata rekening jadi pemantik emosi. Banyak yang langsung kebayang, kalau gue di posisi itu, mau gak rekening gue diintip atasan? Pertanyaan itu sederhana, tapi dampaknya luas. Diskusi nggak lagi elitis, turun ke level obrolan warung kopi dan kolom komentar. Netizen terbelah cukup tajam. Satu sisi bilang, kalau bersih ngapain takut? Sisi lain langsung nyentil. Ini bukan soal takut, ini soal batas. Argumennya makin panas karena dua-duanya ngerasa paling masuk akal. Nggak ada yang mau ngalah, semua pengen suaranya paling keras.
Media juga sadar betul ini ladang empuk. Narasinya dipoles sedemikian rupa supaya kelihatan dramatis. Ada yang fokus ke keberanian pimpinan, ada yang fokus ke potensi abuse of power. Frame-nya beda, tapi tujuannya sama. Bikin orang terus baca, terus debat. Di tengah keributan itu, isu privasi jadi kata kunci. Ada yang mulai ngungkit aturan, pasal, dan etika birokrasi. Ada juga yang santai, bilang pejabat publik memang harus siap diawasi sampai ke isi dompet. Dua sudut pandang ini tabrakan keras, dan gak ada tanda-tanda bakal ketemu di tengah. Yang menarik, banyak pegawai negeri di luar Kemenkeu ikut nimbrung. Mereka ngerasa ini bukan isu satu institusi. Kalau praktik kayak gini dianggap wajar, bisa aja besok-besok diterapin di tempat lain. Dari situ kegelisahan kolektif mulai kebentuk. Medsos makin liar, thread panjang muncul. Ada yang sok investigatif, ada yang cuma spekulasi tapi dibungkus seolah fakta. Screenshot dibagi tanpa konteks, potongan kalimat dipelintir, dan emosi publik makin gampang disulut. Sekali nyala, susah dipadamkan. Di sisi lain, ada juga publik yang muak sama ribut-ributnya. Mereka cuma pengen satu hal, transparansi yang jelas, bukan drama, bukan jargon, tapi penjelasan lurus. Sayangnya, di tengah kebisingan suara kayak gini sering ketelan. Yang bikin situasi makin sensitif, semua ini terjadi real time, gak ada jeda. Setiap jam ada angle baru, opini baru, dan amarah baru. Isu yang kemarin panas, hari ini bisa meledak lebih gede cuma gara-gara satu kalimat tambahan. Dan di titik ini, ceritanya udah jauh dari meja rapat dan laporan internal. Ini sudah jadi konsumsi publik, dipelintir, diperdebatkan, dan dijadikan alat saling serang. Privasi dan pengawasan ketarik kedua arah ekstrim, sementara semua orang nunggu satu hal yang sama. Ada gak sih kejutan berikutnya? Di tengah riuh yang belum juga reda, satu rasa mulai dominan, deg-degan kolektif. Semua orang kayak nunggu notifikasi masuk, bukan cuma soal berita baru, tapi siapa yang bakal disebut, atau setidaknya disentil. Karena kalau urusan rekening sudah kebuka, biasanya nggak berhenti di angka, ceritanya merambat ke nama dan jabatan. Spekulasi makin liar. Ada yang bilang bakal ada temuan besar, ada yang yakin ini cuma gertak halus biar semua lurus. Di timeline, orang-orang mulai main tebak-tebakan, pakai emoji mata, pakai kalimat setengah berbisik, seolah tahu sesuatu tapi nggak bisa ngomong. Aura misterinya bikin makin panas. Di internal, suasana kerja jadi canggung, senyum masih ada, tapi lebih tipis. Obrolan jadi pendek-pendek, banyak yang milih aman. Laptop ditutup lebih cepat, pintu ruang rapat lebih sering ditarik. Bukan karena ada pengumuman, tapi karena insting bilang, lagi bukan waktu yang tepat buat salah langkah. Di luar, tekanan publik nggak kendor. Ada desakan agar semuanya dibuka sekalian. Kalau memang bersih, ya buka. Begitu narasi yang terus diulang. Tapi di sisi lain, ada juga yang ngerem, ngingetin soal proses dan aturan main. Dua kubu ini terus saling dorong, gak ada yang mau turun tensi. Nama-nama mulai disebut tanpa bukti jelas. Ini bagian paling rawan. Sekali nama beredar, susah dibersihin, meski cuma gosip. Ada yang langsung pasang badan, ada yang mendadak hilang dari peredaran. Media arus utama lebih hati-hati, tapi di medsos, remnya copot. Isu hukum ikut nimbrung, pengacara, akademisi, sampai mantan pejabat mulai buka suara. Ada yang bilang langkah ini sah, ada yang bilang berbahaya kalau tanpa pagar jelas. Argumennya panjang, tapi di publik yang nempel cuma potongan-potongan yang paling provokatif. Yang bikin tegang, semua ini berjalan tanpa klimaks jelas. Gak ada ledakan satu kali yang mengakhiri, justru seperti api kecil yang disiram bensin pelan-pelan. Setiap hari ada percikan baru, bikin orang susah move on ke isu lain. Di ruang-ruang diskusi, muncul satu kalimat yang sering diulang. Ini bakal jadi preseden. Entah ke arah yang lebih bersih atau lebih ribet, orang belum tahu. Tapi semua sadar, apapun yang terjadi setelah ini bakal dijadikan rujukan ke depan. Ada juga yang mulai capek. Ributnya panjang, emosinya naik turun, tapi ujungnya belum kelihatan. Mereka pengen kepastian, bukan drama berkepanjangan. Sayangnya, kepastian jarang datang cepat di situasi kayak gini. Dan di tengah semua itu, jarum jam terus jalan. Orang tetap berangkat kerja, berita tetap terbit, netizen tetap ribut. Tapi rasa was-was itu nggak hilang, karena semua paham kalau satu pintu sudah kebuka, yang ada di baliknya bisa aja jauh lebih besar dari yang dibayangkan.